Oke, selamat pagi, selamat berjumpa kembali ya dengan betul mata kuliah kita ini ya, mata kuliah betul bisnis big data ya. Nah, saudara-saudara, dalam pertemuan keenam ini gitu ya, setelah saya berikan tugas untuk membaca buku yang saya berikan ini ya, di buku bab 1 sampai bab 3 ya, untuk Anda baca dan Anda buat resume ya. Nah, ini kita lanjutkan ke dalam bab 4 ya. Di mana di bab 4 ini ya Anda saya perkenalkan dengan yang namanya model matematis ya. Bentar, bentar, bentar. Bentar. Ya, selanjutkan ya. Nah, dalam bisnis big data ya dari sisi katakanlah ilmu bisnis saudara-saudara ya. Ini memang kita diminta untuk memahami adanya suatu model ya. Model itu adalah representasi cara kerja suatu sistem bisnis ya. Jadi model itu kita sebut sebagai model matematik ya, model matematika ya, atau mathematical model gitu kan, yang menggambarkan hubungan antara input, proses, output ya secara matematik sebagai representasi proses bisnis ya. Contohnya apa? Contohnya adalah proses penjualan ya. Proses penjualan itu jelas ada inputnya, ada outputnya. Proses katakanlah layanan itu jelas ada input, proses, output ya. Proses inventory stok barang ya itu juga sama input, proses, output ya. Apalagi proses supply and chain ya itu juga sama input, proses, output. Nah, semua proses bisnis itu yang akan kita kerjakan dengan big data ya atau sebagai suatu pendekatan disiplin keilmuan dari sisi ilmu bisnis, tentu ini harus kita buat satu model ya, model matematis ya. Yang model matematis itu nanti menjadi model analitik ya. Jadi model matematis itu nanti berkembang menjadi model analitik sampai menjadi model decision support system. Nah, ya. Jadi dalam mata kuliah kita ini sudah jarak dari kacamata ilmu bisnis ini berperan penting. Berperan penting. Kenapa? Karena dari ilmu bisnis ya secara itu mathematical model itu bisa menggambarkan prosesnya ya. Nah, inilah tantangan bagi kita ya di dalam mata kuliah kita ini gitu kan untuk sebisa mungkin menghasilkan suatu model matematis ya. Apalagi model matematis itu nanti ya digunakan untuk pengambilan keputusan ya. Nah, tentu kita tahu bahwa pengambilan keputusan di era sekarang ini harus berbasis pada data ya. Data seperti apa? Data yang sudah terolah ya, data yang sudah teranalitik. Nah, data-data yang sudah terolah teranalitik itu jumlahnya nggak satu, datanya itu banyak, unlimited. Nah, data yang unlimited itu saudara-saudara nggak mungkin para pembuat keputusan itu menyebutkannya satu persatu, nggak akan mungkin ya. Jadi data yang besar tadi itu dalam bentuk big data kan kita representasikan menjadi suatu model matematika. Yang model matematika ini menggambarkan cara kerja dari suatu proses bisnis yang saya sebutkan tadi itu, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita sudah punya model matematika tadi itu, kita bisa analitik, ya, bisa menganalisanya, bisa mengembangkannya menjadi suatu itu outcome atau pengambilan keputusan. Nah, gitu saudara ya. Paham saudara ya? Halo? Nah, tentu Anda mungkin baru pertama kali ya mendengar istilah model matematis ya. Model matematika ini itu eh, contoh gampang itu ya rumus ya, rumus atau formula matematis ya. Coba saya tanya kepada Anda gitu kan, tentu Anda semuanya pernah sekolah ya dari TK sampai SMA, saudara-saudara pernah sekolah ya? Iya, Pak. Ya, pernah dulu mengerjakan matematika? Nah, Pak, Nah, pasti ingat lah. Rumus apa yang Anda ingat matematika yang sampai sekarang nggak lupa? Rumus apa? ada beberapa, Pak.
perhitungan mungkin menghitung luas dan rumit Luas, panjang kali suatu lebar, bangun ya kan? ruang ataupun bangun datar, Pak. Itu yang dimaksud, Pak. Pinter ini ya. Pasti ingat ya kan, itu formula matematika. Nah, formula matematika yang Anda sebutkan tadi itu, ya kan, itu menggambarkan ilmu, katakanlah itu ini ya, ilmu itu eh, apa itu bukan aritmetik ya, mohon maaf ya, bukan itu ilmu, katakanlah itu masalah ruang ya, dimensi ya, ruang dan dimensi ya. Di situ Anda dikenalkan, katakanlah rumus panjang kali lebar ya. Luas itu panjang kali lebar, volume itu panjang lebar kali tinggi ya. Nah, saudara-saudara, sebetulnya itu adalah bisa kita kembangkan menjadi model matematika ya. Pak, rumus-rumus itu kenapa susah diapal oleh anak-anak Indonesia? Terutama juga anak-anak yang belajar matematika, karena dia hanya teks. Pak, rumus persegi panjang itu ya ini Pak, panjang kali lebar. Selesai. That's it. Ya, akhirnya kehilangan konteksnya. Bagaimana panjang kali lebar itu menjadi suatu model matematis yang menggambarkan cara kerja sistem. Nah, inilah tugas kita di sini. Ya, jadi matematika itu powerful. Ya, matematika itu tidak hanya semata-mata hubungan antara rumus variabel satu dengan variabel selanjutnya, tidak. Tapi dia telling something, ya. Dia menceritakan suatu proses. Nah, ya. Yang inilah kita sebut sebagai model matematik. Jadi model matematika itu bisa kita artikan secara sederhana sebagai formula, sebagai rumus, ya. Tapi menggambarkan cara kerja suatu sistem. Nah, ya. Jadi itu penting gitu kan, sehingga rumus matematika itu tidak kehilangan konteksnya. Ya, kenapa anak-anak itu yang belajar matematika itu nggak suka, bosan? Karena dia lepas dari konteksnya memang. Rumus bangun ruang, dimensi, rumus aljabar, rumus katakanlah itu kalkulus, itu rumus matematika sebagai tools metode yang nanti akan kita gunakan develop ya kan cara kerja suatu sistem ya. Jadi kalau Anda pernah belajar fisika ya kan, mekanika Newton nah kan, itu sesuai dengan konteksnya. Pak, ini hukum tarik menarik antara kedua buah benda. Nah, pendekatannya apa? Hukum Kepler. Ya, hukum Kepler itu telling something. Formula Kepler itu telling something, menceritakan tentang hubungan antara dua benda bermassa yang memiliki suatu gaya tarik-menarik satu sama lain. Nah, itu sehingga kita kalau menghapal rumus matematika memang kaku, tapi sebetulnya nggak perlu dihafal karena yang perlu kita ketahui, pahami adalah behind the formula. Nah, gitu ya. Jadi karena ini saya perlu jelaskan kepada Anda karena itu tentu Anda baru memahami atau mengenal istilah mathematical model ini baru sekarang ini, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, saudara-saudara, model matematis itu memang di dunia ini tidak ada yang akurat, ya. Semua rumus matematika yang di dunia ini tidak ada yang akurat betul. Ya, kenapa? Karena memang itu cara kerja daripada ilmu pengetahuan, ya. Rumusnya Newton, rumusnya Einstein, rumusnya penemu yang ditemukan sama orang-orang hebat itu ya sebagai itu hasil karya manusia kan, itu masih memberikan katakanlah kesalahan ya. Nggak apa-apa salah ya, model matematika itu memang tidak akurat betul, diizinkan salah gitu kan. Tapi yang penting adalah rasional ya, masuk akal ya. Sebagai contoh hukum Kepler, ya hukum Kepler itu ada hukum gravitasi, hukum Newton. Itu memang rasional gitu kan, dan bekerja secara mekanistik ya. Kalau ada benda ya, kita jatuhkan dari suatu ketinggian, dia akan jatuh ya. Jadi batu Anda taruh di atas, jatuh ke bawah, itu berulang-ulang sama. Tapi bagaimana formula Newton tadi itu menggambarkan semua proses tadi itu bisa mewakili ya. Jadi model matematika itu mewakili cara kerja suatu sistem seideal mungkin, walaupun tidak sama ya. Sehingga apa? Sehingga ada gap di sini, ada perbedaan antara real world system dengan sistem yang akan kita gambarkan ya, untuk kita ekstraksi menjadi suatu model matematis di sini ya. Jadi model matematis itu memang tidak menggambarkan secara utuh real world system di sini ya. Dan sampai saat ini memang belum ada gitu kan ya, model matematika yang bisa menggambarkan real world secara uh,
secara ini ya, secara ini ya, secara katakanlah akurat betul. Ya, contoh itu Anda sering menyimak ya, nonton berita itu perang Israel Iran, saudara-saudara ya, sering kan? Halo, Anda nggak pernah nonton berita ini? Halo, Ikut Pak beberapa kali Pak. kan yang seru kan kalau kita nonton rudalnya dua negara ini kan, ya. Benar Pak. Bagus Pak teknologinya dari Iran Pak. Nah, bagus sekali, pinter ya. Itu sering kan Anda melihat ya kan, ada yang bleset, ada yang tepat sasaran, gitu kan? Halo. Iya Pak. Iya Pak. Tapi baru-baru ini kan isunya sangat bagus Pak. Maksudnya kayak bisa ngenain pesawat dari Israel Pak. Keren banget Pak. Nah, bukan ini kita nggak bicara sentimen ya. Saya nggak bicara sentimen, ya politik ya. Saya hanya bicara itu katakanlah bagaimana sistem rudal itu bekerja. Ya, coba Anda lihat ya kan. Sering kan kalau ya saya juga seru tuh kalau melihat itu kan menikmati betul ya bagaimana itu kan itu jangan kita nikmati sebagai kesenangan ya karena itu kan nyawa manusia ya. Saya itu bagaimana membuat dia membuat satu teknologi ya dari teman Anda tadi bagus ya teknologinya bagus ya kedua negara ini. Ya kan? Ada yang tepat sasaran gitu ya, ada yang bleset ya. Jadi itu kenapa kok ada yang bleset? Karena memang perancang rudal balistik ini gitu kan, dia berusaha membuat ini ya, bisa membuat katakanlah sistem yang sangat ideal ya. Karena peluncuran itu kan dirancang ya, roket itu dirancang. Dirancang dengan apa? Dengan model. Nah, di sini ya. Walaupun modelnya itu tidak sama persis secara real world sistemnya ya, sehingga rudalnya itu antara kedua negara ini ada yang tepat sasaran, ada yang salah ke warung gitu kan, nah mestinya nembak sasaran instalasi militer ya kan, nabrak ke tempat lain gitu kan. Kenapa seperti ini ya? Memang real world sistemnya itu tidak mudah ya, sampai hari ini ya juga sampai kapanpun gitu kan, seluruh ahli di dunia membuat satu model gitu kan, misalkan ya kan Pak, bisa nggak kita membuat model nyamuk terbang. Wah, itu seluruh ahli di dunia kan membuat model nyamuk terbang itu pasti kelimpungan ya. Apa gunanya? Nanti digunakan untuk drone. Nah, teknologi ini digunakan untuk drone waktu dia beroperasi. Nah, dari mana modelnya? Dari nyamuk, Pak. Ya, algoritma nyamuk terbang. Wah, itu kelimpungan. Kenapa? Karena real world systemnya memang nggak gampang. Seperti tadi saya ceritakan, rudal-rudal dua negara ini gitu kan, ada yang bleset, ada yang apa, karena di situ banyak sekali gitu kan, betul variabel-variabel yang tidak pasti. Ya, dari Israel ke Iran itu rudal ini dirancang, Pak lokasinya tepat di sini, Pak. Tapi begitu berjalan gitu kan, itu kan ya kan kena angin gitu ya, masuk angin gitu ya, kena tekanan berubah, suhu berubah, akhirnya apa ya meleset gitu kan. Ada yang bisa dikendalikan ya, tepat errornya sekian meter atau sekian ratus meter. Nah seperti itu. Kenapa? Karena memang real world sistemnya itu nggak mudah. Nah apalagi dalam dunia bisnis, ekonomi, penjualan itu nggak ada yang pasti. Ya, kalau Anda lihat grafiknya trading saham kan itu bergerak terus ya kan, yang pergerakannya itu nggak bisa kita prediksi, ya. Tapi kita diminta untuk bisa membuat satu model dari sistem yang tidak pasti tadi itu. Nah, inilah gunanya kita membuat satu pendekatan, ya pendekatan, ya kan, yang kita asumsikan, yang kita idealkan gitu kan, sehingga bisa kita ekstraksi menjadi suatu model matematika. Nah, gitu ya. Jadi model matematika itu adalah abstraction of reality. Ya. Jadi bahasa Inggrisnya itu model matematika itu apa? Abstraction of reality. Ya, gambaran abstrak cara kerja suatu sistem. Karena abstrak gitu kan, maka dia tidak seutuhnya real system. Ya. Walaupun kita kepingin seperti ini, tapi faktanya ya tidak seideal mungkin. Ya tugas kita ini hanya memperpendek jarak antara gitu kan real world system dengan sistem yang diidealkan tadi itu by assumption. Itu sudah saudara ya, paham ya saudara ya? Halo, halo, paham? Kira-kira ada yang pertanyaan? Nah, oke, saudara-saudara, Pak, kalau gitu model matematika itu bentuknya seperti apa? Model matematika itu gitu kan bisa kita itu bisa kita karakterisasi menjadi satu model ikonik ya,
model analogical, model simbolik ya, yang itu adalah menggambarkan cara kerja suatu sistem bisnis ya, terutamanya ya. Jadi dalam BI ini, dalam katakanlah big data ya, bisnis big data ini saudara, kita menggunakan gitu kan pendekatan model matematika sebagai basis kita nanti melakukan visualisasi data, ya analisa data, ya kan, perancangan keputusan strategis, gitu ya, dan katakanlah juga sampai ke level prediksi dengan apa yang akan terjadi di proses bisnis yang sedang kita pelajari, gitu ya. Nah, kemudian saudara-saudara, uh, model, ya kan, itu menggambarkan hubungan antara input dengan output, ya. Jadi model itu tadi kan menggambarkan proses. Proses apa? Proses antara input dengan output. Nah, bentuknya seperti apa? Hasilnya ini, outputnya. Outputnya itu bentuknya adalah bisa tidak pasti, bisa pasti, ya. Jadi bisa pasti dan tidak pasti itu tergantung nanti dari polanya, ya. Stokastik, stokastik itu semua proses di seluruh dunia ini, ya kan, hampir paling dominan stokastik, ya. Jadi tidak pasti, ya. Anda memberikan input 10, keluarnya tidak 10, keluarnya katakanlah ya tidak pasti, bisa 0, bisa 1, bisa berapa, ya kan? Itu adalah stokastik. Kemudian deterministik, deterministik itu hampir linier, inputnya 10, keluarnya mendekati 10, ya 9,5 atau juga 10,5. Nah, itu deterministik, ya, pasti, ya, memiliki kepastian yang sangat tinggi, ya. Sehingga bisa kita artikan, ya kan, bahwa cara kerja satu sistem itu gitu kan, secara kepastian itu bisa kita kategorikan menjadi stokastik atau deterministik. Nah, gitu ya. Kemudian juga model secara perubahan secara waktu, perubahan secara waktu itu bisa kita kategorikan menjadi statik atau dinamik. Ya. Statik itu ada perubahan, ya, karena semua sistem itu pasti ada perubahan, tapi perubahannya teratur. Berubah secara teratur itu statik. Ya, contohnya statik itu, ya kan, contohnya adalah detak jantung manusia. Ya, 1 menit ada 60 detak jantung. Nah, itu statik. Berarti jantung kita bekerja dengan sehat, normal. Nah, gitu ya. Kalau lebih dari itu, kurang dari itu, berarti ada gangguan. Nah, itu salah satu contoh model statik. Ya, ada perubahan, tapi perubahannya teratur. Ya, kemudian ada perubahan yang perubahannya terjadi secara tidak teratur. Nah, itu dynamic, ya. Nah, gitu ya. Jadi pola perubahan daripada output cara kerja satu sistem, baik itu proses bisnis atau juga proses yang lain, bisa kita kategorikan menjadi dua ini, ya, statik atau dynamic, gitu ya. Nah, saudara-saudara, itu bagaimana kita develop model matematika yang menggambarkan cara kerja satu proses bisnis? Tentu kita harus melakukan yang namanya problem identification, ya. Kita lakukan yang namanya identifikasi masalah, ya. Jadi Anda misalkan dapat data tren penjualan selama 5 tahun atau selama 10 tahun ke belakang. Data ini dari hasil big data, ya. Data penjualan yang tertabulasi selama 5 sampai 10 tahun. Nah, data ini diapakan? Data ini, waktu Anda melihat data ini, tren ini, tentu adalah harus kita buat satu pola. Ya. Polanya seperti apa ini? Apakahnya pola statik, polanya dynamic, ya kan? Kemudian kalau dynamic, ya kan, polanya ada satu pola, pola ritme. Pola itu adalah ya itu fenomena yang berulang-ulang ya kan, di dalam waktu atau periode tertentu. Nah, problem ini harus kita amati. Ternyata ada masalah, ya, ada masalah di dalam data yang pola data yang dihasilkan, ya. Masalah ini bukan masalah datanya ya, tapi masalah menggambarkan adanya masalah pada proses bisnis yang terjadi. Pak, ini cenderung stagnan. Pak, ini cenderung meningkat. Bagus ini. Pak, ini cenderung menurun. Wah, ini bahaya ini bagi perusahaan. Nah, itu problem identification ini saudara-saudara harus kita nyatakan, ya, bahwa performansi penjualan ternyata stagnan. Itu berarti masalah kita identifikasi. Dari situ saudara-saudara kita buat suatu model formulasi, ya, supaya kita bisa meyakinkan bahwa ini stagnan, ya. Kita develop model formulation, ya, model formulasi yang menggambarkan output penjualan, ya, luaran penjualan selama 10 tahun terakhir.
bahwa ini cenderung stagnan, nggak bisa meningkat. Supaya apa? Supaya nanti jadi bahan evaluasi bagi perusahaan atau juga pemangku kepentingan. Nah, di sini kalau kita sudah punya problem identification, sudah mengajukan satu model formulasi, ya kan, maka kita lakukan yang namanya development algorithm. Ya, memang ini sulit ya, bukan bidang ilmu Anda kan, tapi sebagai sebagian satu proses perlu saya ceritakan. Ya, nah nggak apa-apa, bikin model formulasi gitu kan, secara matematika ya dengan bantuan software, dengan bantuan tools-tools analitik ya, supaya kita bikin modelnya. Kenapa? Karena tujuan daripada kita develop model matematis ini adalah agar kita nanti bisa melakukan analitik, ya, bisa melakukan satu proses analitik sampai juga membuat satu pengambilan keputusan yang strategis. Nah, kemudian dari model tadi itu setelah kita turunkan menjadi algoritma, kita lakukan pengujian, ya, kita lakukan pengujian betul nggak input output itu nanti bentuknya adalah statik, betul stagnan. Betul nggak nanti meningkat? Betul nggak nanti menurun? Nah, itu kita validasi. Validasi gitu kan dengan data. Ya, sehingga kita memperoleh hubungan model yang menjelaskan cara kerja satu proses bisnis yang mendekati dengan katakanlah data yang kita peroleh. Nah, itu ya. Sehingga apa saudara-saudara, sehingga model itu nanti menjadi analitik. Model matematika yang kita peroleh itu sangat analisis sekali, ya. Pak, ini stagnan, Pak. Stagnan itu ya kan, setelah kita bikin model, tugas Anda belum selesai karena Anda diminta untuk menjelaskan kenapa kok stagnan, kenapa kok meningkat, kenapa kok menurun. Ya, meningkat, menurun, stagnan itu tentu penjelasannya adalah terkait dengan proses bisnisnya. Nah, Anda sebagai orang bisnis harus bisa menjelaskan, ya. Jadi model matematis itu membantu Anda membuktikan justifikasi Anda bahwa ada masalah di dalam proses bisnis yang terjadi saat ini. Gitu ya. Setelah itu Anda jelaskan, Anda ditanyai, diberikan pertanyaan. Apa yang terjadi selanjutnya? Wah, itu berarti kan Anda membuat suatu prediktif, model prediktif, berbasis kepada model yang telah Anda buat. Gitu ya. Itu lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi karena apa? Membutuhkan itu analisis yang lebih cermat. Ya. Apa yang terjadi 5 tahun lagi di dalam marketing Anda atau perusahaan Anda? Nah, di situ dilakukan berbagai macam skenario, skenario intervensi gitu kan, yang nanti akan kita generate, kita kembangkan menjadi model prediktif ya. Misalkan Pak, perusahaan ini cenderung lesu marketing ya kan, butuh investasi. Kalau investasi nanti bisa boosting marketing sekian. Kalau investasinya sekian, boostingnya sekian persen. Nah, itu adalah model-model prediksi ya, dikaitkan dengan katakanlah intervensi. Intervensi yang diperlakukan pada suatu proses bisnis tadi itu. Paham saudara ya? Halo? 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 Paham, Pak. Kamyake ya. Selanjutkan ya. Saudara-saudara, di dalam buku ini bagus ya, cukup lengkap sekali gitu kan. Nah, model matematika tadi itu gitu kan memang sulit ya. Seluruh orang di dunia itu kalau disuruh kumpul gitu kan, katakanlah seluruh ahli di dunia itu kumpul gitu kan untuk membuat model gajah ya kan makan. Wah, itu kesulitan ya. Tapi kalau ketemu gitu kan algoritmanya kan itu bisa digunakan macam-macam ya, algoritma ya. Algoritma semut berjalan, semut mencari gula. Itu kalau ditemukan algoritmanya itu berarti Anda menemukan satu rumus yang mengatur semut itu berjalan di seluruh dunia gitu ya. Dan itu sangat 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 sulit sekali ya. Tidak menutup kemungkinan juga bisa dipecahkan. Nah, apalagi di dalam proses bisnis yang semuanya tidak pasti. Sehingga apa saudara-saudara, sehingga di dalam kita membangun suatu model ya yang mewakili ya, abstraction of reality gitu ya. Itu memang itu tidak mudah ya kan. Tapi tetap menjadi tugas kita agar kita menemukan basis proses kerjanya tadi itu. Ya, gitu. Nah, ya selanjutkan. Nah, saudara-saudara, model matematis itu ya kan menggambarkan hubungan variabel ya.
variabel input dengan variabel output. Ya, jadi variabel input itu banyak sekali. Di situ ada juga parameter, ya kan? Ada juga katakanlah decision variable, ada faktor yang fix ya, ada faktor yang terus berubah gitu kan. Nah ini saudara-saudara, kita diberikan bantuan gitu kan untuk develop yang namanya algoritma ya. Jadi model matematis itu nanti jadi acuan ya kita develop algoritmanya. Karena sudah ketemu rumusnya ya. Kalau udah ketemu rumusnya berarti apa? Cara menyelesaikannya. Tadi saya tanya, Pak, saya udah hafal rumus panjang luas. Apa itu? Panjang kali lebar. Ah, bagus. Nah, sekarang bagaimana kita bikin katakan algoritmanya? Bisa, Pak, dengan kita software dengan bantuan piranti lunak ya kan, kita menemukan satu solusi. Nah, itulah kita develop algoritma. Dari algoritma itu kita lakukan pengujian. Pengujian ya kan, betul nggak algoritma ini menggambarkan gitu kan cara kerja daripada model matematis tadi itu. Sehingga nanti kita hubungkan mendapatkan konsistensi ya, konsistensi gitu kan hubungan antara input dengan output yang hampir sama dengan data trend yang diperoleh sebagai real world sistemnya ya. Nah, kemudian bagaimana sudah cara jenis-jenis model matematis itu? Jenis-jenis model matematis di dalam proses bisnis ya kan, itu ada berbagai macam ya. Ada predictive model ya, model prediksi penjualan ya, model misalkan itu fluktuasi harga saham, stock exchange ya, atau trading, model katakanlah currency ya, pertukaran nilai mata uang, model emas, harga emas, itu kan semua tidak pasti semua itu ya. Tapi kita diminta untuk membuat satu model prediksi. Dari mana? Ya, tentu kita harus berawal dari model matematika dulu. Ya. Bahkan kalau misalkan, Pak, saya nggak perlu model matematika, Pak Ucu. Saya kan juga pakai AI. Sama juga. AI itu dikembangkan, dia belajar mengamati pola, data gitu kan. Karena dia menemukan dulu yang namanya model matematika di dalam satu prosesnya. Sama juga ya. Jadi model matematis itu idealnya memang tidak bisa kita lewat ya, even AI sekalipun. Karena AI itu menemukan pola, generate suatu pola karena dia mendapatkan suatu model matematika dulu. Sehingga cara kerjanya sistematis. Ya. Dia dapat data penjualan emas 10 tahun, ya fluktuasinya, randomnya, acaknya. Dia dapat data. Kemudian dia menemukan satu pola. Menemukan satu pola, dia menemukan suatu hubungan. Menemukan satu hubungan, dia membuat satu model matematika. Ya, dari situ dia bisa semakin cerdas. Ya, bisa digenerate menjadi model prediksi. Ya, prediksi itu berarti apa? Model itu di-generate ya kan, dengan asumsi kondisi yang sama selama 10 tahun terakhir akan bisa diperoleh gambaran output di tahun-tahun berikutnya. Apakah benar? Belum tentu benar. Boleh salah, boleh salah. Gitu ya. Nama juga prediksi, ya. Lalu saudara, halo. Nah, kemudian juga sama ya. Itu dalam proses bisnis ya. Itu juga diperlukan pattern recognition, pengenalan pola, ya, dan juga model pembelajaran, ya. Pattern recognition dan model pembelajaran ini kan dalam itu proses bisnis ya tetap diperlukan, ya, mengenali pola-pola, ya, data-data yang berubah itu harus dikenali polanya, karena perubahan pola itu mencerminkan kinerja dari perusahaan atau proses bisnis, sehingga apa? Sehingga perlu dibangun satu pola, ya. Karena pola itu kita generate dari big data, ya, pola penjualan, ya. Sebagai contoh, misalkan ya kan perusahaan penyedia layanan kartu kredit. Kartu kredit itu kan pusatnya di negara-negara besar, ya, digunakan di seluruh orang di dunia. Bagaimana pola penggunaan kartu kredit? Ya, apakah di situ ada illegal activity? Nah itu kan kita nggak, orang di sana nggak tahu. Tapi dia harus bisa membuat satu model supaya dia bisa detect illegal activity dari layanan yang dia berikan. Nah, itu dia bisa develop namanya pattern recognition, learning model. Nah, seperti itu ya. Kemudian proses industri ya, proses produksi di industri ya. Pabrik roti, pabrik tempe, pabrik tahu misalkan ya. Bahan bakunya ya, kemudian pabriknya, SDM-nya itu semua bisa dimodelkan. Ketemu hubungan input dengan output. Pak, saya store tempe, store kedelai 1 kilo.
outputnya berapa dengan proses produksi yang ada di industri tempe. Pak, 1 kilo tempe ini jadi 10 kilo tempe misalkan. Ya, karena di situ kan di proses ada air, ada apa gitu ya, dimasak otomatis kan ya mungkin meningkat ya, tempe kedelai 1 kilogram jadi tempe 10 kilo misalkan saja ya, sebagai contoh ya. Akhirnya Pak, saya udah ketemu Pak rumusan produksi tempe. 1 kilogram menjadi 10 kilogram. Nah, bisa nggak ini kita optimisasi? Kita tingkatkan menjadi 20 kilo. Berarti dari model matematika yang kita temukan tadi. Nah, itu ya. Project management model, ya. Pengelolaan proyek. Nah, itu kita bangun model matematikanya. Sehingga nanti outputnya bisa kita ketahui. Ya. Bahkan juga bisa kita kembangkan menjadi model-model revenue. Ya. Revenue pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan satu proyek. Nah, gitu ya. Kemudian risk analysis model. Ya, itu juga sama. Di dalam proses bisnis banyak sekali gitu kan hal-hal yang katakanlah resiko, pertimbangan resiko. Ini penting ya. Jangan sampai pengambilan keputusan itu tidak mengabaikan risiko, analisa risiko. Ya, itu juga perlu dibangun satu model. Kemudian model layanan, model antrian. Ya, apakah perusahaan itu ya kan melayani pasien dengan bagus, dengan memberikan kepuasan. Ya, bagaimana kita bikin model pengukuran kepuasan pelanggan? Tentu kita harus bikin satu model antrian, ya, model antrian gitu kan, yang menggambarkan ya, servis produk atau jasa dari perusahaan kepada konsumen. Nah, itu harus bikin model supaya kita bisa mengetahui, ya, mengetahui itu kualitas layanan dari perusahaan tadi itu. Ya, lalu saudara paham ya? Halo, Ya, Paham. Pak. oke, paham ya? Nah, sehingga apa saudara-saudara? Sehingga nanti banyak sekali metode-metode yang kita libatkan ya. Ada linear optimization, ada integer optimization, ada convex optimization, ada network optimization, multiple object optimization ya. Ini apa itu contoh-contoh gitu kan metode yang dilibatkan ya. Jadi Anda sebagai orang bisnis gitu kan punya pengetahuan gitu kan bagaimana cara menjadikan big data itu gitu kan untuk mengimprove performansi bisnis tadi itu. Jadi big data ini saudara untuk proses bisnis bukan semata-mata visualisasi, ya, tapi lebih dominan adalah analitik, ya, analisa. Yang analisa itu tentu kita butuh tools. Nah, toolsnya apa? Ya, tadi ini salah satunya yang saya sebutkan tadi, ya. Sehingga nanti apa? Sehingga Anda bisa generate gitu kan, itu peningkatan, ya, peningkatan kinerja, gitu ya. Kemudian juga sampai ke itu meminimalkan resiko, gitu kan. Variabel mana yang harus diturunkan supaya resikonya tidak besar. Nah, tentu adalah butuh yang namanya tools, metode. Nah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, oke, ada pertanyaan sudah Zara? Halo, oke. Belum ada, Belum, Pak. Pak. Ya, kalau belum ada selanjutkan ya. Gitu ya. Memang ini sulit ya. Di dalam mata kuliah kita ini memang betul banyak sekali betul metode istilah yang memang baru Anda kenal ya, karena Anda mengenal betul teknologi informasi di level yang katakanlah cukup advance ya, cukup maju sekali ya. Nah, bagaimana kita bisa mendevelop data model matematis ya? Tentu kita mendevelopnya dari data ya, data yang sangat besar. Karena data yang sangat besar ini merupakan akumulasi dari suatu proses bisnis pada suatu perusahaan atau juga instansi. Nah, itu kita lakukan apa? Data mining. Data mining itu kan pemanenan data, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan, ya, memperoleh pola, ya. Kita berlakukan machine learning, ya, supaya kita bisa mengekstraksi data-data yang kita butuhkan. Nah, dari situ saudara-saudara itu semakin mempertajam, memperkuat gitu kan model matematis yang akan didevelop, ya. Didevelop menjadi suatu model abstraction of reality, ya. Penggambaran cara kerja secara utuh dan dan faktual, ya. Karena memang tidak mudah mendevelop model-model matematika tadi. Ya, apalagi dengan bisnis yang semuanya serba tidak pasti, ya, di dalam itu kenyataannya. Oke. Nah, dari sini saudara kita mendapatkan data mining gitu kan. Nah, ini aktivitasnya apa saja? Ya, interpretasi, menafsirkan, ya.
Tentu menafsirkan itu basis keilmuannya adalah dari ilmu bisnis. Tidak bisa. Kan kita menjelaskan performansi penjualan obat ya dari kacamata ilmu kesehatan. Loh Pak, ini kan kesehatan Pak. Ya. Seharusnya ilmu kedokteran dipakai untuk menjelaskan data obat ini. Ya. Ternyata tidak. Ini kan penjualan obat. Ya. Dari ilmu bisnisnya. Ya. Jadi itu adalah contoh interpretasi penafsiran gitu kan yang tetap harus dilakukan berbasis pada ilmu yang kita gunakan. Nah, seperti itu ya. Ada prediksi, perkiraan ya. Misalkan gitu kan, Pak, bagaimana Pak performasi penjualan 5 tahun yang akan datang? Wah itu Anda nggak mungkin jawab itu tanpa data. Ya. Tapi masalahnya datanya itu sangat besar sekali. Ya. Data 10 tahun terakhir tentang penjualan. Anda nggak mungkin menyebutkan satu persatu. Sementara itu data itu dari berbagai macam sumber. Dari unit penjualan satu, dua, dan seterusnya. Jadi apa yang mau kita jelaskan adalah model matematika. Pak, ini 10 tahun terakhir itu modelnya adalah seperti ini. Meningkat secara signifikan. Oh bagus ya, bagus. Nah, 10 tahun lagi gimana? Nah, itu dari model matematis itu dilakukan satu lagi proses prediction, perkiraan, ya, estimasi. Betul nggak 10 tahun itu akan meningkat? Nah, bagaimana Anda bisa meyakinkan? Ya, tentu adalah dengan ilmu bisnis, dengan asumsi bahwa Pak, penjualan ini 10 tahun lagi akan meningkat jika gitu kan, satu misalkan, ya, kondisi perekonomian global kurang lebih sama dengan 10 tahun terakhir yang telah dianalisa tadi itu. Inflasi sama, deflasi sama, ya. Banyak sekali. Sehingga apa? Oh, berarti kalau di 10 tahun akan datang kondisinya sama dengan 10 tahun ke belakang, berarti kemungkinan juga akan meningkat. Berapa peningkatannya? Sekian persen. Nah, bagaimana Anda bisa menjawab sekian persen? Karena Anda punya basis modelnya, ya, dari data, eh, dari analisa data yang Anda hasilkan model matematis tadi itu. Itu saudara ya. Jadi memang ini sulit sekali ya. Tapi jangan khawatir gitu kan. Walaupun sulit ya kan, tetap diizinkan kita itu ada kesalahan ya. Ada kita akurasian. Itu diizinkan ya. Selama kita berbasis kepada metode tadi ya. Tadi saya sebutkan gitu kan. Maka kenapa gitu kan? Rudalnya Iran juga ada yang meleset, rudalnya Israel juga ada yang meleset gitu kan, karena memang bangun satu model itu nggak mudah ya, walaupun seakurat mungkin berusaha ikhtiarnya atau metode yang digunakan ya. Lalu saudara, nah Ya model Pak. model yang bisa kita gunakan adalah boleh regresi linier ya, hubungan yang linier antara variabel y dengan x boleh gitu kan, boleh kuadratik, boleh data non linier, nah boleh ya. Nah, oke ya. Sampai kira itu dulu saudara yang saya terangkan hari ini ya. Nah, kita lanjutkan nanti minggu depan ya. Halo? Ya Pak. Oke ya. Baik, Ada Pak. pertanyaan? Oke. Nanti ada tugas baca ya dalam buku ini ya. Nanti tugas baca dan resume ya. Minggu depan akan saya lanjutkan penjelasannya ya. Oke. Terima kasih atas waktu Anda. Selamat akhir pekan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak. Oke.